صلى الله عليه وسلم وكافة الأنبياء والمرسلين والصحابة والقرابة والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat, nikmat, karunia, pertolongan dari Allah lah kita bisa bersama dalam keadaan sehat walafiat. Kita ucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Salawat beriring salam atas junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita sudah sampai di malam kedua insyaallah di bulan Sya'ban. Jadi malam kemarin kita sudah mulai tanggal 1-nya bulan Sya'ban. Berarti bulan Sya'ban mulai hari apa berarti? Hari Jumat. Tinggal dihitung aja tuh ya. Hari Jumat, ke-8-nya Jumat, ke-15-nya Jumat, ke-22-nya Jumat, 29 Jumat. Berarti puasa kita insyaallah antara hari Sabtu atau enggak hari Minggu. Insyaallah hari Ahad. Jelas ya? Insyaallah. Malam ini terasa agak spesial ya. Insyaallah. Jadi malam ini saya paling tinggi di sini sekarang. Alhamdulillah. Mudah-mudahan berkah bagi yang menyediakan insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jadi bulan Sya'ban ini disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Rajab syahrullah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa Sya'ban syahri wa Ramadan syahra ummati. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bulan Rajab itu adalah bulannya Allah. Sedangkan bulan Sya'ban adalah bulanku kata Nabi SAW. Dan bulan Ramadan adalah bulan untuk umatku. Kata Nabi SAW. Kenapa dibilang bulanku? Nah, ada satu ayat yang populer di tengah-tengah kita. Itu ayatnya turun di bulan Sya'ban. Ya sekarang ini. Makanya spesial. Dalam surah Al-Ahzab Allah Subhanahu wa taala berfirman apa? Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ayat ini menjelaskan tentang bahwa Allah Subhanahu wa taala dan para malaikatnya bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita sebagai orang yang beriman hendaklah kita juga bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dianjurkan di bulan ini untuk memperbanyak solawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pahalanya lebih gede,
lebih besar. Sholawat di bulan Sya'ban. Kemudian Rasul juga bulan Sya'ban ini kata hadis dalam riwayat Sayyidah Aisyah menyebutkan bahwa Rasul itu banyak puasanya di bulan Ramadan, nggak banyak yang lain. Nah, kemudian di bawahnya ada bulan Sya'ban. Di bulan Sya'ban Rasul juga banyak puasa. Tapi kita hanya boleh melakukan puasa di pertengahan pertama, tanggal 1 sampai 15 Sya'ban. Setelahnya kita sudah tidak dianjurkan lagi untuk berpuasa. Disebutkan di dalam ilmu fikih bahwa hari yang diharamkan puasa adalah hari terakhir di bulan Sya'ban. Dari tanggal 16 sampai berakhir bulan Sya'ban. Nanti boleh lagi kita puasa itu di awal bulan Ramadan. Nah, kita sebagai umat yang beriman disuruh puasa, disuruh nggak boleh puasa, nggak usah puasa. Ini kadang ngeyel kalau anak-anak sekarang bilang. Ngeyel gimana? Disuruh puasa nggak mau puasa, pas dilarang puasa malah ini ngeyel namanya, nih nggak boleh gitu. Jelas ya? Nurut manut kalau orang Jawa bilang. Manut aja kita, ikutin bagaimana perintah Allah Subhanahu wa taala. Jelas insyaallah. Nah, jadi ada amalan khusus nih kita bisa lakukan di bulan Sya'ban ini, yaitu bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Untuk banyaknya dipersilahkan untuk sebanyak mungkin. Boleh per hari 10, boleh per hari 100, boleh per hari 1000. Nah, kalau di dalam hadis Nabi SAW, man shalla alayya marratan sallallahu alaihi ashran. Siapa yang bersolawat, kata Nabi SAW, kepadaku sekali, maka Allah akan membalasnya 10 kali. Berarti setiap kali lipatnya dikali 10 kali lipat. Semakin banyak solawat, semakin banyak raihan pahala yang akan disiapkan oleh Allah untuk kita semua. Mudah-mudahan ada semangat kita untuk memperbanyak solawat kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, lanjutan dari kajian kita sebelumnya, karena mungkin kemarin ada gangguan teknis, ya, karena suaranya hampir nggak sampai, jadi kita ulanglah, ya. Pelajaran masih bicara tentang tawakal. Nah, tawakal ini bagaimana sih sebenarnya? Kan begitu. Selalu akan jadi pertanyaan, tawakal itu seperti apa? Pertama yang harus kita ketahui bahwa kita sedang belajar ilmu hati, bukan ilmu zahir. Kalau ilmu zahir itu ya gerakan sholat, gerakan wudu, ya kan? Itu namanya ilmu zahir, ilmu nampak. Sedangkan ilmu yang saat ini kita kaji, kita pelajari adalah ilmu yang batin. Ilmu yang tidak nampak, yaitu adanya di dalam hati. Disebutkan yang pertama kemarin apa? Rasa takut kepada Allah. Iya kan? Nah, sekarang kita sedang belajar tentang tawakal. Berarti tawakal itu adanya di mana? Di dalam hati. Tawakal kemarin kita diajarin bahwa tawakal adalah berpegang teguh 100% kepada Allah Subhanahu wa taala. Berpasrah 100% kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwa iman kita mengatakan apapun yang kita buat semuanya tidak membekas dalam perbuatan kita tadi. Tak ada bekasnya sedikit pun. Semuanya atas kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau itu kita dapatkan hal yang baik, artinya Allah ridho dengan hal tersebut. Kita usaha, kita kerja, dapat apa yang kita inginkan. Berarti itu apa namanya? Karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kehendaknya Allah. Bukan atas kuasanya kita. Bukan atas hebatnya kita. Bukan karena kerennya kita. Bukan karena keturunan kita juga. Tapi atas kehendak siapa? Kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu makna tawakal.
Makna tawakal adalah berserah, berpasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwa apapun yang kita buat, ya, mesti kita ingat itu semua atas karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Kita cuman sekedar menjalani, ya, bahasa kita tuh apa ya? Menjalani aturan-aturan manusiawi lah. Manusiawi ini kalau mau makan biasanya pakai kalau mau kenyang harus makan. Nggak ada cara lain, Pak. Nggak ada cara lain kita buat kenyang itu liatin doang, nggak ada. Kita liatin makanan tuh kenyang, nggak kenyang. Hilang haus juga begitu. Kita liatin airnya, nggak juga bisa hilang hausnya kita. Maka usahanya adalah meminum air kalau kita sedang kehausan. Usahanya apa? Kalau kita kelaparan, kita mesti harus makan. Mesti harus mengunyah. Karena itu apa? Aturan kita. Gaya hidup kita. Ya, yang sudah dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua harus ada aturannya. Aturan Tuhan lain, aturan kita berbeda. Jelas insyaallah ya? Sampai di sini. Maka dikatakan apa? Di dalam ucapan yang sering jadi jadi pegangan kita sebagai orang yang beriman adalah la haula wala quwwata illa billah. Lanjutannya hil aliyil azim. Apa makna la haula wala quwwata? Kalau kita belajar nahwu, Pak, yang tahu nahwu nih pasti ngerti ini. Kalimat la itu kalau masuk dalam isim nakirah. Isim nakirah itu adalah isim yang sifatnya umum. Ya. Ada la, kalimat la yang nafi artinya tidak masuk ke dalam isim nakirah yang maknanya umum. Maka maknanya akan lebih dalam lagi. Kalau kita bilang tidak itu biasa aja. Tapi kalau tidak ada sama sekali, itu pasti lebih dalam. Jelas ya? Tidak nian, kata. Tak benar lah, kalau orang Jambi. Tak nian lah. Nah, itulah makna la yang masuk dalam isim nakirah tadi. La haula. La adalah huruf nafi. Ya. Kemudian haula adalah isim nakirah. Nah, ketemu dia dua itu dengan syarat-syaratnya. Maka maknanya adalah la haula, tidak ada sama sekali daya. Daya tahu daya? Daya adalah kekuatan dalam. Ya, kita ini ada kekuatan dalam. Kekuatan dalam itu gimana, Bu? Hati, terus apa lagi? Kekuatan pikiran. Nah, kekuatan kan? Kita bisa berpikir. Orang nggak mikir ide bikin kursi, dia mikir. Jelas nggak tuh? Itu ide siapa tuh? Ya kan, Pak? Nah, kalau kita berpikir bahwa ide bikin kursi itu adalah kekuatan kita, berarti kita merasa kita yang kuat. Jelas? Nah, jelas sampai sini? Nggak ada orang mikir bikin kursi ini, taruh kursi ini, tapi dia mikir. Hebat kan sebenarnya? Hebat itu. Daya ingat, daya fikir. Siapa yang kasih? Siapa yang mengizinkan? Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang disebut dengan berpasrah. Tidak ada daya. Tidak ada daya dalam diri kita. Makanya jangan merasa hebat kalau kita ngasih ide ke orang lain. Ide itu dari siapa? Dari Allah. Nah, ada. Kita ini cuma apa? Manusia yang tidak punya apa-apa, tidak punya daya apa-apa. Wala quwwata. Demikian juga berulang-ulang la ini. Ya, kalau berulang-ulang la biasanya hukumnya akan berbeda ya dalam ilmu nahwu. Tapi la haula maknanya tidak ada daya, wala quwwata tidak ada upaya. Upaya ini kekuatan luar. Ya, sifatnya apa? Sifatnya di luar, memukul, ya, menendang. Nah, itu kekuatan yang di mana? Di luar. Mengangkat. Itu kekuatan di luar. Allah bilang la quwwata wala quwwata, tidak ada kekuatan. Berarti orang yang ngangkat besi itu
Sebenarnya dia hanya mengangkat atas izin dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena hebatnya dia. Banyak ya, gimana begitu Ustaz? Tapi nyatanya dia kuat. Ya benar kuat, tapi tidak semuanya bisa kuat. Sebagian bisa mengangkat, sebagian nggak bisa mengangkat. Sebagian ada dia mengangkat dengan ukuran tertentu, sebagian juga dia tidak mampu dengan ukuran tertentu. Kita kalau 1-2 kilo masih kuat nggak ngangkat? 1-2 kilo kuat? Kuat. Kalau 10 kilo? Kuat. 1 ton? Agak keliber kita Pak. 100 kilo aja kita ngangkat itu paling. Ibu-ibu aja ngangkat galon. Nyuruh siapa? Nyuruh bapak-bapak itu kalau bapak-bapaknya enggak ada. Kalau bapak-bapaknya ada, dia sendiri yang ngangkat, Pak. Nah, dia pura-pura lemah kalau di hadapan kita. Pura-pura lemah di hadapan kita. Padahal dia kuat aja gitu kan. Bisa. Itu kekuatan. Ya. Ini disebut dengan tidak ada kekuatan. Artinya apa? Ketika kita melakukan aktivitas hidup, semuanya atas izin Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat aja contoh-contoh yang lain banyak. Api itu hebat nggak kalau di kita? Hebat ya? Hebat nggak api? Oh iya hebat itu api. Bisa membakar. Lalu orang jadi bilang kalau kecil jadi kawan, kalau besar jadi lawan. Nah, iya kan? Kalau kecil, kawan. Kalau besar, oh nggak berani kita kalau udah besar. Nah, api itu bisa membakar. Ya, apapun yang ditaruh di tempat dia. Siapa yang membakar itu? Nah, yang membakar dalam i'tiqad atau keyakinan kita adalah kuasa dari Allah Subhanahu wa taala. Api tak punya kuasa sedikit pun. Atas dasar la haula wala quwwata, enggak ada bekas dalam api itu sebenarnya. Ini ilmu tauhid namanya. Enggak ada. Api itu enggak bisa bakar. Lah, contohnya gimana Ustaz? Nabi Ibrahim alaihissalam enggak kesentuh tuh ketika dibakar api. Kalau memang kita katakan semua api bisa membakar, pasti Nabi Ibrahim pun akan terbakar ketika ditaruhkan di atas api. Nggak bakar, nyawanya terus berlanjut, ya, apinya besar malahan. Jelas ya? Berarti iman kita sekarang apa? La haula wala quwwata illa billah. Ya, kecuali atas izin Allah. Terus gimana Ustadz hidup kita kalau begitu? Ya udah, jalanin aja. Kalau kuat dari Allah, kalau nggak kuat berarti belum izin Allah. Nah, jelas ya? Allah belum ngizinin berarti. Biasanya ide saya tuh diterima terus Ustadz. Sekarang kok nggak diterima? Ya, Allah nggak ngizinin. Biar kita merasa bahwa kita hanyalah manusia biasa yang tidak punya daya dan tidak punya upaya. Kalau kita ngerasa benar terus, hebat terus, idenya diterima terus, akhirnya apa? Oh, sombong. Nah, pastilah kalau ide saya tuh, terima lah, pasti, tahu nggak? Pasti. Insyaallah. Hah? Tahu-taunya gagal. Tahu-taunya gagal, gitu. Bahkan kami juga, Pak, ya Allah, kami ini juga manusia biasa. Kita juga ceramah, kadang kalau terlalu kepedean, ngeblank Bu, nggak tahu sampai di rumah itu mikir tadi ngomong apa ya, ngeblank. Kita orang ngajar juga begitu loh, kok saya gini ya tadi, ternyata dalam hati itu mungkin ada sedikit terdetak bilang saya bisa ini. Ternyata Allah bilang kalau kamu bisa, coba atas kuasa dan hebatmu silahkan. Enggak, Allah hancurin ketika itu, Allah hilangin tuh. Padahal ingat, belajar, mengulang, ya, mengingat apa yang pernah dipelajari. Allah hilangin, Allah cabut. Nauzubillah. Makanya sebelum ngajar kalau ya setelah kenal hal ini, setelah faham tentang makna dari la haula wala quwata illa billah, sebelum kita melakukan aktivitas kita bilang apa? Ya Allah, saya lemah, Engkaulah yang kuasa. Berikan kami kekuatan, ya, untuk bisa memberikan faham yang baik dan berikan, ya, kemudahan dalam yang mendengar untuk memahami apa yang disampaikan.
Alhamdulillah itu terus kita ucapkan sebelum mulai apapun aktivitas. Nah, kalau kita kagum, kita katakan apa? Masya Allah. Apa arti Masya Allah kemarin? Atas kehendak Allah. Nah, bukan kehendak kita. Kalau kita kagum juga terlalu kagum kepada seseorang juga nanti orangnya malah rusak jadinya. Ya, ada namanya ain di dalam kehidupan ini. Ain itu penyakit yang susah untuk diobati. Nah, Nabi bilang ain itu ada dan nyata. Sampai sini jelas tawakal. Makna la haula wala quwata illa billah. Nah, harusnya bagi seorang beriman yang sudah mempunyai keyakinan seperti ini, dia hidupnya nyantai. Nyantai enggak? Nyantai harusnya. Kenapa? Karena pasti Allah tolong. Apalagi ucapan Allah itu enggak pernah bohong, mustahil bohong. Allah bilang ud'uni astajib lakum. Mintalah kamu kepadaku, kata Allah, maka aku akan kabulkan. Tugas kita saat ini adalah memasrahkan diri ini. Memasrahkan hati ini, memasrahkan pikiran ini kepada Allah Subhanahu wa taala, itu aja. Ya, di luarnya kita usaha semampu kita, sebisa kita. Bukan berarti kita nggak usaha juga. Ya, sebagaimana ucapan Imam Al-Ghazali yang disebutkan dalam kitabnya, la budda minka wa bika la yasil. Mesti engkau yang mengusahakannya, tapi bukan karena usahamu hal tersebut bisa terjadi. Jelas ya? Mesti harus dengan usahamu dan ya dengan caramu, tapi bukan hal tersebutlah yang bisa ya menjadikan apa yang engkau inginkan tadi. Ya udah, jalanin aja. Jalanin ya. Punya anak ya. Kadang kita tuh gitu, suka takut sendiri. Takut sendiri gimana? Ustaz, anak saya ini gimana lah nanti. Ini disuruh ngaji enggak mau. Disuruh belajar enggak mau. Gimana lah anak saya. Kalau udah tua mikir siapa? Cucung. Gimana lah cucung saya nih, Ustaz? Bingung saya. Sekarang tuh takut aja saya. Tidak usah takut. Kita katakan apa? Saya pasrahkan ini kepada Allah. Saya usahakan bismillah. Bismillah kita usahakan. Sisanya tawakal ala Allah. Masukkan dia tempat ngaji. Masukkan tempat belajar. Nah, mau dia alim, mau dia tidak alim, itu urusan siapa tuh? Allah. Mau dia bisa atau enggak bisa, itu urusan Allah. Tugas kita ya berusaha jalan. Taruh. Enggak juga kita pasrah 100% kepada Allah. Insya Allah lah. Apa bisa kita bilang, anak saya enggak usah belajar, enggak usah apa. Pokoknya tawakal ala Allah. Ini juga nanti akan menyesal sendiri kita. Nah, takutnya salah. Ya. Bukan pasrah, itu namanya apa? Membiarkan malah ya, timbulnya bukan pasrah. Pasrah itu apa? Setelah adanya usaha. Jelas ya? Jelas insya Allah. Nah, biar kita lebih yakin saat ini untuk menjalani kehidupan kita. Jalanin aja. Bismillah. Kemudian, nah ini sekarang kita ulangin sedikit ya. Nah, kata beliau, misal yang pertama itu, misal yang pertama ini mana nih? Nah, kita ulang dari atas lagi ya. Orang yang tawakal itu terbagi 4 bagian. Ya, kita ulang dari bagian situ. Orang yang tawakal itu terbagi 4 bagi. Pertama, menghasilkan akan manfaat untuk dirinya atau kepadanya. Berarti dia mau mengambil sesuatu atau mengusahakan sesuatu untuk siapa? Untuk dirinya. Ini kayak mencari rezeki lah kan. Nah, supaya dapat usaha. Kan begitu. Apakah ini juga disebut tawakal? Apa enggak masuk golongan tawakal? Yang kedua, memeliharakan manfaat yang telah ada. Menjaga yang sudah ada. Enggak nyari, enggak ngambil. Tapi yang ada kita pelihara. Ya, punya harta, punya rumah, punya mobil, kita jaga baik-baik. Ya. Maksudnya apa? Apakah kalau kita punya rumah, terus kita buka 24 jam terserah mau orang masuk? Apa begitu cara tawakal? Gitu loh. Jelas ya?
Kita punya mobil, kita taruh aja di depan depan jalan tuh. Mau ditabrak orang nggak peduli, mau. Apakah itu juga disebut tawakal kan gitu? Ya, mesti harus paham juga makna-makna ini. Kemudian juga nih kadang kalau memang takdir mati, katanya saya pasti mati. Akhirnya dia apa? Dia berdiri di tengah jalan. Itu gimana tuh? Tawakal apa enggak tuh? Itu jatuhnya bodoh sih sebenarnya. Ya, bukan tawakal. Ngapain nih duduk tengah jalan? Ngapain berdiri tengah jalan? Kebiasaannya orang berdiri tengah jalan ditabrak biasanya. Kan gitu aturan manusia kan begitu. Orang nggak peduli. Wong jalan. Jelas ya? Bukan berarti kita tawakal terus kita berdiri tengah jalan terus tawakal. Ya nggak bisa juga. Kalau mau jalan di tepi jalan. Jangan di tengah jalan. Itu jatuhnya bukan tawakal ya. Artinya apa? Kita sedang memelihara diri, memelihara harta benda dan lain sebagainya. Itu yang kedua. Yang ketiga kata beliau menolakkan mudarat, menolakkan mudarat. Jangan sampai apa yang kita punya rusak. Mirip lah ya dengan yang kedua tadi. Yang lagi akan datang kata beliau. Yang akan datang, jangan sampai kena jangan sampai rumah kita rusak, kita kasih atap yang bagus, ya kan? Kalau misalnya di dalamnya kita kasih plafon, ya kan? Biar lebih nyaman ditinggali kan begitu. Kita kasih jendela, kemudian kita pasang tralinya, ya kan? Apa bagus rumah tanpa pintu atau jendela? Saya ini model rumah tawakal Ustaz. Jadi tanpa pintu, tanpa jendela. Ini jatuhnya apa tuh namanya? Orang ketawa Pak sama kita nanti. Jelas ya? Gitu. Sedekah juga begitu. Sedekah boleh, tapi jangan ngorbanin yang ada. Sedekah itu bagus. Akhirnya genteng rumah disekain semua sama orang. Rumahnya nggak bergenteng semua. Ini kan, ini jatuhnya bukan keren ya. Ini malah bodoh gitu ya. Alhamdulillah. Jelas Pak? Itu kajian dasar itu kan, yang gampang-gampang bisa diterima oleh akal dan logika kita yang biasa ini gitu. Harus kita tolakkan mudarat. Ya, apakah ini masuk dalam kategori tawakal? Yang keempat, ya, kata beliau menolakkan mudarat yang telah ada, ya. Ada penyakit kita buang. Yang kemarin ya, contoh yang kemarin, kita ngerasa ini menyusahkan, ya, kita obati sampai sembuh. Apakah orang yang berobat itu termasuk tawakal? Apa bukan tawakal? Jelas ya? Itu yang pengen kita bahas tuh insya Allah. Kemarin karena suaranya nggak nyampe ya kan? Besok-besok kalau hujan pakai headset masing-masing ya kan? Live streaming tuh. Ya? Biar nyampe ilmunya insya Allah. Ala kulli hal. Kemudian kata beliau, bagian pertama yang dibahas oleh beliau ini, bagian tawakal ini paling panjang kayaknya ya. Ya daripada bab-bab yang lain, tawakal lebih panjang karena memang kita sering kesulitan dalam bab ini biasanya. Kenapa? Karena dia modelnya itu kita tuh masih ngerasa bahwa kita tuh bisa gitu loh. Itu yang sulit diobati. Dalam diri kita ini, kita merasa kita bisa, kita mampu, kita hebat, kita kuasa. Nah, ini yang menggagalkan tawakal itu. Ketika itu datang, tawakal nggak mungkin ada. Tapi ketika semua itu kita hilangin dalam hati ini, misalnya apa? Rasa hebat, rasa kuat, kita hilangin. Kita pasrahin sama siapa? Sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jangan pernah ya mengambil hati apa yang diucapkan sama orang lain. Bagaimana contohnya? Biasanya kalau anak bontot biasanya gagal. Ada yang ngomong gitu? Banyak. Anak bontot biasanya gagal. Gak usah kecil hati. Ingat, Allah kuasa atas segala sesuatu. Iya kan? Bisa nggak Allah jadikan yang paling bontot nih paling hebat? Bisa. Nah, tapi kalau kita benar-benar oh iya sih, kayaknya begitu. Tetangga juga begitu. Anak bontotnya gagal. Ya bakalan gagal. Allah mengatakan apa? Ana inda zanni abdi bi. Saya tuh tergantung sangkaan kalian. Kalau kalian menyangka saya akan menggagalkan dia, saya akan gagalkan.
Tapi kalau kalian menyangka dia akan sukses, maka saya akan buat dia sukses. Berarti tergantung siapa? Kita juga tuh, ya, sangkaannya. Sangkaan baik kepada Allah bahwa anak kita ini insya Allah. Jangan pernah kita katakan adalah. Kalau kata orang begitulah Ustaz. Kalau anak bontot tuh gitulah. Dia tuh nakalnya minta ampun. Ya. Biasanya orang dipanggil noleh, ini dipanggil lari. Wah, ini udah parah. Enggak noleh, ya. Enggak mau dengar, ya. Kadang begitu Bapak Ibu ya. Anak-anak ini by proses. Kalau kita ingat dulu kita pasti bisa memaklumi mereka. Ya kan? Bukan berarti kita pasrahin beneran, enggak. Bukan berarti kita biarin anak-anak kita terjerumus dengan lubang kehancuran, enggak. Tapi kita bisa belajar dari kehidupan kita terdahulu. Oh iya, dulu saya juga sampai di tahap ini prosesnya panjang sekali. Oh, saya pernah gagal di sini. Saya pernah salah di sini. Akhirnya Allah panggil saya. Akhirnya Allah perbaiki saya. Nah, gitu. Berarti apa? Anak kita, ya, kita jadikan pelajaran untuk jangan sampai ya terjerumus seperti yang terjadi kepada kita. Tinggal lagi kita lihat, oh ini kayaknya lagi gatal-gatalnya nih anak kita nih. Tahu nggak Bu? Anak-anak lagi gatal-gatalnya. Oh kalau perempuan lihat laki-laki mulai merah mukanya tuh. Nunduk-nunduk, ya kan? Main handphonenya nggak tahu malam, nggak tahu siang, ya kan? Oh Masya Allah. Tuh lagi gatal-gatalnya tuh Bu. Nah kalau lagi gatal-gatalnya jangan digaruk dia. Nggak bisa digaruk itu. Gatal nggak bisa digaruk itu. Nah, tapi kasih pengalihan boleh. Diajak tempat kita kerja kalau seandainya kerja kan boleh. Sebagian orang begitu. Ulama kadang mengajak keluarganya di dalam mengajar segala macam. Belajarlah dari orang-orang sukses terdahulu. Bagaimana mereka mendidik anak-anaknya. Sukses juga tuh banyak. Maka hidup ini perlu ilmu kan. Perlu ilmu, perlu belajar. Mau itu pelajaran hidup ataupun pelajaran agama dan lain sebagainya. Perlu belajar kita. Ya, belajar dari tetangga, diskusi sama orang lain. Itu usaha namanya. Gak boleh kita diam aja, nggak apa-apa. Ustaz, ini untuk gagal aja dia nih. Yang abang-abang udah sukses semua. Ini untuk gagal aja. Mau neraka juga gak masalah dia nih. Nauzubillah. Kalau dia neraka kita juga kena itu. Jangan. Pasrahin kepada Allah, doakan. Ya, doakan selalu ya bahwa ya mudah-mudahan Allah akan memperbaiki dirinya. Sebagaimana Allah telah menyelamatkan kita hari ini, mudah-mudahan anak-anak kita, keturunan kita, keluarga kita juga selamat kayak kita saat ini. Insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Udah mulai yakin belum? Gue masih ragu nih. Yakin gak nih? Yakin sukses semua ya? Insya Allah. Sukses milik siapa? Milik Allah. Gimana Ibu? Doa ya, usaha dan doa. Doa itu ya. Doa itu adalah perintah Allah dan suruhan dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya kalau kita berdoa bukan berarti kita enggak tawakal. Ya kan? Artinya kita sudah bertawakal. Tapi kita memohon untuk masalah takdir atau kejadian yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Ya, tugas kita hanya berusaha. Ya. Takdir itu kapan ya? Kan gitu. Takdir itu kapan terjadi? Kemarin kita udah belajar di Al-Hilal itu, kalau ada rekamannya boleh diulang ya Pak ya? Ada rekamannya masih ya? Boleh diulang bagaimana cara takdir. Takdir itu berjalan. Kita sebagai orang yang beriman, kalau takdir itu adalah sesuatu yang sebagiannya milik kita, sebagiannya milik Allah. Itu kajian kita kemarin. Artinya apa? Sebagian kita perlu usaha di dalamnya, sebagian kita pasrahin. Kira-kira seperti itu. Bukan berarti kita udah, saya ini udah jadi maling, inilah takdir saya. Harus berubah lah Bu. Nggak bisa. Jelas ya? Ya kita bisa memilih kan? Bisa memilih nggak kita dalam hidup ini? Bisa. Kadang bisa, kadang nggak bisa. Sebagian bisa. Contohnya apa?
ada minuman madu sebelah kiri, sebelah kanan, ada minuman racun sebelah kiri. Pilih yang mana, Ibu? Pilih yang madu, jangan pilih racun. Karena ketika ini kita bisa memilih. Nah, inilah takdirnya. Takdirnya itu kapan? Ya, ketika terjadi perbuatan tersebut. Ya. Jelas ya? Doa, kalau takdir, pernah kita mendengar bahwa doa bisa merubah ya keadaan, tergantung kehendak Allah juga. Tergantung kehendak Allah. Kita berdoa, Allah bisa menghapuskan apa yang telah ya ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada yang bilang begitu. Bahwa ya takdir itu bisa berubah ya dengan harapan dan doa kita. Ya. Kita juga nggak tahu kan takdirnya bagaimana. Nggak tahu Pak. Kita aja terlalu pesimis kadang. Kita ngelihat anak kita hari ini belum sukses, terus kita marah. Inikah takdir anak saya? Padahal belum kan? Belum kan? By proses, Ibu. Masih proses. Proses mencari jati diri, proses lagi mencari hidupnya. Nah, tugas kita apa? Bersangka baik bahwa ini sukses. Ini bakalan akhirnya baik dengan ucapan dan doa kita tadi. Ya, keyakinan kita, doa kita. Saya yakin anak saya ini sukses. Sering saya udah cerita sama kita semua. Ada ibu-ibu yang waktu hidupnya anaknya manusia biasa saja. Tapi ketika ya ibunya meninggal, anaknya menjadi penghafal Quran. Berkat siapa? Berkat doa ibunya. Berarti kita bisa nggak insya Allah? Bisa. Kita terlalu apa? Terlalu takut itu aja sih sebenarnya. Karena pasrahnya masih separuh. Ya kan? Takutnya masih banyak. Nah, sekarang kita lagi membangun itu, Ibu. Kita bangun rasa keyakinan itu, bahwa kehendak itu milik Allah, kuasa itu milik Allah, tugas kita hanya usaha dan menunjukkan jalan. Saya tunjukkan jalannya begini. Ya, kan banyak tuh usahanya, bisa kita nasihatin, bisa kita minta doa kepada orang lain kalau kita punya anak. Cuman kita sadarnya hari ini itu sayangnya. Waktu kita sudah pensiun, ya kan? Dan ternyata kita yang kurang sabar itu ternyata. Padahal kita dulu jadi juga lebih kurang mirip sama. Kan begitu? Ya, tiba-tiba waktu kita pensiun kita nggak sabaran lihat anak kita. Kapan lah anak nih suksesnya? Padahal dia baru sadar juga kemarin. Mohon maaf. Ya, kira-kira begitu contohnya, gambaran begitu. Nah, itu yang kita lihat kadang ibu-ibu yang merasa anaknya bahaya anak saya nih Ustaz. Ya, kamu dulu lebih kurang 20 tahun yang lalu sama. Sama. Karena anak itu sama orang tuanya plek ketiplek. Tahu plek ketiplek? Nah, kayak pinang dibelah dua. Sama persis, nggak ada bedanya. Bagaimana orang tuanya, begitulah anak-anaknya. Maka kalau kita mau lebih baik, ya kita juga harus baik dulu gitu insya Allah. Kalaupun terlambat baiknya bagaimana Ustaz? Insya Allah, Allah mudahkan. Dengan usaha dan doa. Yakin Ibu ya? Yakin insya Allah ya? Jangan takut ya. Kenapa takut? Ya, ada Allah. Nah, la tahzan. Ucapan Rasul kepada Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. La tahzan innallaha ma'ana. Jangan takut, Allah sama kita. Allah sama kita. Itu enggak bohong ucapan itu. Allah sama kita, benar sama kita. Maksudnya apa? Dalam situasi apapun, Allah pasti akan membela kita. Allah pasti akan selalu bersama kita. Selagi hati kita masih tergantung kepada Allah. Bertawakal kepada Allah. Itu aja. Tugas kita hanya memasrahkan hati ini kepada Allah. Itu toh. Cuman ya itu tadi. Karena merasa kuat, merasa hebat, merasa bisa. Ini gak bakalan masuk tawakal dalam sini. Gak bakalan masuk rasa pasrah kalau hati masih merasa kuat, merasa hebat. Gak bakalan masuk. Ilangin. Buang rasa ini. Buang rasa kuat dalam hati. Buang rasa hebat dalam hati ini. Nah, saya yakin Allah pasti akan nolong saya. Saya yakin pasti anak saya ini baik-baik saja nanti. Insya Allah. Kalau enggak bagaimana Ustaz? Kalau enggak kita pasrahin juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah usaha sebagaimana Nabi Nuh alaihi salam
memasrahkan anaknya yang bernama apa? Kan'an ya. Nah, Kan'an. Itu juga ada. Innahu amalun ghairu salih kata Allah. Itu amal enggak soleh. Jangan anggap anak lagi, itu enggak ada itu. Ya. Kalau sudah terlalu parah seperti itu. Diajak baik tapi enggak mau. Tapi jangan sampai enggak ada usaha mengajak, itu yang enggak boleh. Jelas ya? Enggak ada kita ajakin ngaji, enggak ada kita ajakin sholat. Dibiarin 100%. Mau dia hidup, mau mati enggak peduli saya Ustaz. Enggak pula didoain. Berarti hati kita sudah melepaskan mereka. Enggak boleh gitu. Hati enggak boleh dilepasin. Boleh kalau kata orang tuh apa? Perasaan boleh marah, pikiran harus dingin. Nah, hati boleh panas, kepala tetap dingin. Maksudnya apa? Jangan semuanya ini disamain. Ini panas, ini panas. Kalau ini panas bahaya. Apa ujungnya? Tidak ada doa baik lagi. Tidak ada harapan baik lagi. Itu yang bahaya. Kita boleh kesel, silahkan. Tapi doa terus kita panjatkan. Kita boleh emosi. Tapi hati, pikiran kita masih normal. Kebanyakan apa? Kebanyakan kita semuanya disamain. Disamain semua. Kalau marah ini, marah pula ini. Kebanyakan perempuan yang seperti ini biasanya. Kalau laki-laki dia bisa kontrol. Hatinya mungkin marah, tapi pikirannya nggak sampai ke situ. Makanya perceraian ada di tangan laki-laki. Ya, karena laki-laki bisa masih mengontrol ya perasaannya. Ya, insya Allah. Laki-laki baik, ya kan? Laki-laki soleh. Tapi kalau laki-lakinya yang nggak soleh juga nggak ada. Insya Allah. Yang di sini soleh semua insya Allah. Ya, Pak ya? Alhamdulillah. Kita ngulang-ngulang dari tadi belum hatam-hatam ini kitab kayaknya ya. Kita lanjutkan ya. Bagian yang pertama, tidak dapat pada adat sekali-kali menghasilkan akan manfaat itu, melainkan dengan diusahai seperti hendak makan makanan yang sudah ditaruh di depan kita. Nah, ini ya disebut dengan tawakal juga. Karena kebiasaan kita kalau mau makan mesti mengambil. Apakah mengambil makanan itu bukan tawakal? Enggak, tawakal namanya. Kenapa? Karena memang kebiasaan kita kalau mau makan harus mengambil. Itu maksudnya. Kalau kita mau dapat uang harus kerja. Kerja itu, orang kerja itu tawakal apa enggak? Tawakal. Perbuatannya, ya. Nah, cuman yang enggak tawakal itu yang mana? Ketika dia berusaha, dia merasa dia yang punya. Nah, itu yang gagal. Jelas ya? Usaha saja, ya. Sisanya milik Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Tangan boleh bergerak, kaki boleh berjalan, tapi hati tetap tergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Jelas ya? Itu kira-kira. Nah, ketika kita makan, kita ambil makanan, memang sudah kebiasaan kita begitu. Kalau mau makan ya diambil. Nggak mungkin kita biarin aja. Mau kenyang, dilihatin makanannya. Berapa jam kira-kira kita bisa kenyang? Sampai mati pun tak akan kenyang. Insya Allah nggak kenyang-kenyang. Jelas ya? Kapan bisa kenyang? Kalau kita ambil makan. Dan kebanyakan, kalau kita yakin bahwa makanan ini yang bisa ngenyangin, ya itu salah juga. Karena apa? Karena banyak orang yang makan tak pernah kenyang-kenyang. Ya apa dah? Udah makan sate, makan lagi bakso, makan nasi, tambah gorengan. Udah kenyang belum? Belum. Nah, berarti bukan makanan kan yang mengenyangkan? Siapa yang mengenyangkan? Allah. Makanya kita disuruh sebelum makan bismillah. Nama Allah kita sebutin. Bahwa semua ini atas izin Allah. Bismillah. Ya kan? Cuman kita tuh kadang begitu lupa sama Allah. Ya, sampai lihat makanan itu mata udah Allahu Akbar. Sudah tidak ingat apa-apa lagi sudah ya. Pas udah kenyang baru astagfirullah, lupa bismillah. Ini lupa ini. Kalau lupa ini lumayan enggak berdosa banget lah. Kalau lupa bismillah cuman sangat-sangat jelek lah orang yang lupa bismillah itu. Nah, kalau kita lupa bismillah boleh dibaca di tengah-tengahnya. Bismillahi awwaluhu wa akhiruhu. Ya kan? Nah, pokoknya bismillah di tengah-tengah terus, jarang di pangkal-pangkal. Ya, Ibu?
Oh iya, itu beda tambahan aja itu, Bu. Ya bismillahi amantu billah. Dengan nama Allah saya beriman kepadanya, saya bertawakal kepadanya. Nah, kadang ucapan itu membekas di dalam hati. Kita kalau ucapin terus makin kuat dia. Nah, makanya zikir ya, zikir itu dibiasakan terus, dibaca terus biar dia membekas. Kalau ajaran zikir dalam kitab ini thariqah lah, itu mulut sama hati harus sama. La ilaha illallah, hati juga la ilaha illallah, la ilaha illallah, samain. Biasanya kita apa? Kalau la ilaha illallah ya, apalagi di depan kita ada nasi bungkus, ini nasi bungkus apa isinya ya? La ilaha illallah, la ilaha illallah. Kemarin ada orang cerita, Pak, katanya dia undangan. Pas undangan kalau di seberang, itu undangan kan biasanya makanan ditutup sama apa? Sama koran. Nah, pas sebelum makan itu kan tahlilan dulu. Tahlilannya kenceng, semangat sekali karena mikir isinya apa? Oh, ini pasti. Pas pula yang undang orang kaya, Ibu. Oh, la ilaha illallah, kencang. La ilaha illallah. Habis itu ditiup angin tuh koran. Nampak isinya, taunya bubur kacang hijau. Makin pelan tahlilnya. La ilaha illallah. Semangat itu. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Makin yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin wal 'afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah.